Hai guys, welcome back to my channel. Dan kali ini kita membahas tentang beasiswa CGS dan bagaimana cara mendaftarnya. Karena yang kita tahu beasiswa CGS sudah dibuka untuk tahun 2021 sampai 2022. So, let's check it out. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1, kamu harus sehat jasmani dan rohani. Nomor 2, kamu merupakan warga negara bukan Tiongkok. Berarti kalau misalnya kamu warga negara Indonesia, boleh daftar. Nah, yang ketiga, apabila kamu mau daftar untuk tingkat S1, kamu harus sudah lulus tingkat SMA sederajat dan saat mendaftar kamu belum genap umur 25 tahun. Untuk kamu yang mau daftar S2, kamu sudah harus lulus S1 dan pada saat mendaftar belum genap umur 35 tahun. Dan kalau misalnya kamu mau daftar untuk S3, kamu sudah lulus S2 dan belum genap umur 40 tahun. Nomor 4, kamu harus mengisi formulir online yang kemudian nanti kan ada bagian nomor agensi. Kamu tulis 3602 kalau kamu mau daftar via kedutaan. Tapi kalau misalnya kamu mau daftar tipe B atau via universitas, kamu harus mencari kode agen masing-masing universitas tersebut. Oh ya, untuk catatan, kalau misalnya kamu mau daftar tipe A kedutaan, kamu hanya memiliki 3 pilihan universitas dengan jurusan yang sama. Dan kalau misalnya kamu mau daftar tipe B atau universitas, kamu juga memiliki 3 pilihan universitas dengan jurusan yang boleh berbeda. Nomor 5, kamu sudah harus memiliki paspor yang masih berlaku lebih dari 1 Maret 2022. Jadi kalau misalnya paspor kamu udah expired atau menjelang expired, lebih baik kamu perpanjang dari sekarang aja. Nomor 6, ada highest diploma. Jadi kamu harus mempersiapkan ijazah terakhir kamu, dan bagi ijazah kamu yang belum dalam bahasa Inggris atau Mandarin, kamu harus translator sumpah. Dalam arti kamu bawa aja ke translator yang memang sudah legal, jadi nggak perlu bawa ke notaris lagi. Nomor 7, itu ada academic transcript. Jadi bukan rapot dari semester 1 sampai 6, tapi dari rapot tersebut kamu bikin dalam 1 lembar. Jadi untuk academic transcript ada 2 pilihan nih. Yang pertama, kalau misalnya sekolah mau bikinin. Nah, kalau sekolah mau bikinin dalam bahasa Inggris, kamu cuman perlu scan langsung aja dan upload. Tapi kalau misalnya sekolah mau bikinin dalam bahasa Indonesia, kamu harus bawa ke translator tersumpah. Nah, setelah dari translator tersumpah langsung kamu scan aja, nggak perlu legalisir lagi. Nah, pilihan yang kedua adalah kamu bikin sendiri nih. Itu kalau misalnya sekolah nggak mau bikinin. Pengalaman aku, jadi aku bikin sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi aku ambil nilai-nilainya dari nilai rapot, terserah kamu mau nilai pengetahuan atau nilai keterampilan juga, kemudian bawa ke sekolah untuk dilegalisir, dan kemudian aku bawa ke translator tersumpah karena bukan sekolah yang bikin. Nomor 8 adalah study plan atau research proposal. Bagi kamu yang mau daftar S1, cukup study plan atau motivation letter aja. Kalau misalnya S2 dan S3 baru research proposal. Dan di sini kamu nggak perlu bawa ke translator tersumpah, kamu cukup ketik di Microsoft Word, kamu kasih nama, udah cukup karena ini bersifat pribadi. Dan untuk S1 sendiri, kamu minimal bikin 200 kata. Kalau misalnya S2 500 kata, S3 800 kata. Semuanya harus dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Inggris. Oh ya, catatan untuk study plan atau research proposal ini sangat penting. Jadi pastikan kamu sudah research dulu dari Google kalau misalnya kamu belum ada bayangan cara bikin study plan. Nomor 9 ada recommendation letter. Jadi masing-masing dari kamu harus menyiapkan 2 recommendation letter dari 2 orang berbeda. Bisa dari guru, bisa dari atasan kamu. Dan kalau misalnya kamu mau daftar tingkat S2 atau S3, harus dari profesor atau associate professor. Catatan, untuk CGS sendiri nggak ada format recommendation letter, tapi kalau aku pribadi, aku pakai formulir dari beasiswa Korean Government Scholarship karena lebih lengkap, ada recommenders datanya, dan bisa dipercaya. Saran aku sih gini, kamu minta ke guru atau atasan kamu dalam soft copy. Jadi kalau misalnya amit-amit beasiswa CGS nggak diterima, kamu masih punya pegangan untuk beasiswa lainnya. Jadi tinggal kamu print, terus kamu minta tanda tangan ke mereka.
Notes-nya untuk CGS nggak mesti tanda tangan asli, alias kalau misalnya dia mau ngasih tanda tangan digital juga nggak apa-apa. Catatan juga harus dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Nomor 10, bagi kamu yang mau daftar music studies atau misalnya art, kamu harus menyertakan portofolio kerja kamu, yaitu aku rangkum ada 2 sketch, 2 color painting, dan 2 artworks lainnya. Saran aku, semua datanya kamu jadikan satu file yang bisa kamu upload. Nomor 11, bagi kamu yang belum genap umur 18 tahun saat tiba di Tiongkok nanti, kira-kira bulan September intake-nya, kamu harus menyertakan guardian letter atau surat wali, dan kamu bisa cari wali kamu dengan cara kamu punya kenalan saudara atau keluarga yang berada di Tiongkok, atau kamu bisa cari mahasiswa lokal Tiongkoknya yang ada di kampus pilihan kamu nih, yang memang mau memberikan guardian letter. Caranya gimana? Kamu cukup coba kontak ke PPI Tiongkok, apakah ada mahasiswa Indonesia yang ada di universitas tersebut. Kalau ada, boleh kamu ngobrol-ngobrol. Dan untuk guardian letter, itu ada formnya, filenya aku berikan di deskripsi box. Nomor 12 itu adalah medical check-up. Nah, medical check-up juga penting nih. Jadi, formulirnya sudah ada dari CGS, jadi kamu cukup ke rumah sakit dan membawa formulir tersebut. Tapi kan di rumah sakit itu udah ada paket-paket medical check-up-nya, terus gimana dong, Kak? Kamu cukup bawa formulir medical check-up-nya ke rumah sakit yang kamu mau tuju, dan kemudian kamu tanya ke bagian informasi. Mau tanya untuk total medical check-up seperti ini biayanya berapa ya? Dan kalau misalnya aku pribadi, aku survei ke 4 rumah sakit, jadi memang ada yang mahal banget, ada yang murah. Make sure kamu juga survei dulu ke beberapa rumah sakit yang memang biayanya nggak terlalu mahal. Catatan terakhir, untuk formulir medical check-up kan ada bagian kamu harus melampirkan pas foto. Terserah pas fotonya mau latar putih, latar merah, latar biru, asal rapi. Dan kemudian nanti formulir medical check-up dan fotonya itu harus di stempel sama rumah sakit, asal jangan kena bagian wajah dari pas foto kamu. Untuk formulir medical check-up harus ditulis tangan dan dalam bahasa Inggris. Nomor 13 ada pas foto. Nah, pas foto ini juga harus, karena nanti mau diupload ke formulir online, itu terserah juga mau latarnya merah, putih, atau biru, formal, tapi bagi kamu yang belum punya pas foto, kamu bisa langsung bikin pas foto dengan ketentuan visa ke Tiongkok aja, karena biar kamu nggak bikin 2 kali nih pas fotonya. Nah, kemudian ukuran dan syaratnya seperti apa? Akan aku lampirkan link-nya di bawah, jadi kamu bisa cari tahu. Yang ke-14 adalah pre-admission letter. Jadi pre-admission letter ini adalah menandakan bahwa kamu sudah diterima oleh universitas yang mau kamu tuju. Tapi, ada tapinya nih. Tapinya bukan berarti kalau kamu dapat pre-admission letter, kamu 100% bakalan lolos CGS. Enggak. Justru peran pre-admission letter ini enggak terlalu penting. Dan banyak banget universitas yang nggak mau respon. Jadi, menurut aku nggak usah sih. Nomor 15 ada Language Ability Certificate. Jadi kalau kamu punya HSK atau punya IELTS atau TOEFL, kamu bisa scan dan lampirkan di formulir online dengan catatan masa berlaku sertifikat HSK, TOEFL, atau IELTS itu hanya 2 tahun. Yang nomor 16 ada SKCK. Per tahun ini SKCK itu adalah mandatory. Nah, cara bikinnya gimana? Cukup kamu visit link ini, dan kemudian kamu daftar dan kamu lampirkan dokumen-dokumen yang penting. Yang pertama, bagi yang sudah berumur 17 tahun, tolong lampirkan KTP. Bagi yang belum, silakan lampirkan kartu pelajar. Nomor 2, siapkan paspor kalau misalnya kamu mau bikin SKCK Mabes Polri yang ada di Jakarta. Yang ketiga, ada kartu keluarga. Yang keempat, ada akte kelahiran. Kelima, ada ijazah. Keenam, ada pas foto latar merah 4x6 sebanyak 6 lembar. Kamu bisa bikin di Polres setempat atau di Mabes Polri. Kalau misalnya Polres setempat nggak perlu pakai paspor, tapi kalau misalnya kamu bikin di Mabes Polri harus pakai paspor, dan Mabes Polri ini hanya untuk di Jakarta aja.
Terus caranya gimana? Nah, tadi kan kamu udah upload semua dokumen, udah isi data kamu. Tinggal kamu submit dan kamu tinggal datang ke Polres tersebut untuk ngambil surat SKCK aslinya. Untuk catatan, SKCK juga hanya berlaku 6 bulan. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya SKCK tapi expired, kamu bisa memperpanjang. Nomor 17, semua dokumen yang telah kamu siapkan tapi dalam bahasa Indonesia harus kamu translate ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Caranya kamu cukup bawa ke translator tersumpah. Nah, kemudian dokumen aslinya itu kamu scan, ya, kamu scan dan kamu upload ke formulir online. Nah, terus dokumen aslinya kamu taruh aja rapi di rumah. Nah, yang udah di-scan ini kamu print warna. Nah, print warna inilah yang kamu bawa ke Tiongkok. Jadi, kesimpulannya, cukup kamu bawa yang kopi aja. Untuk dokumen yang asli semuanya kamu taruh di rumah. Kamu disarankan untuk nge-scan-nya itu rapih dan memang terbaca. Jadi saran aku kamu bisa bawa ke Snappy, emang agak mahal tapi hasilnya tuh bagus. Jangan lupa untuk setiap filenya kamu taruh juga di WhatsApp atau misalnya di HP kamu, di email atau di Google Drive. Kemudian jangan lupa kamu rename, misalnya academic transcript underscore nama kamu. Contohnya academic transcript underscore Michelle Andrea, kayak gitu. Jadi supaya rapih gitu loh. Yang terakhir, deadline-nya itu tanggal 19 Februari 2021. Jeng jeng jeng. Tapi make sure kamu sudah scan dengan rapih, bersih, clear, dan kamu sudah upload, kamu sudah submit. Karena tahun ini kamu nggak perlu kirim dokumen hard copy-nya ke embassy. That's all for today. So, wish you guys luck dan sampai bertemu di Tiongkok ya. Bye!